Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah. Wa ba'thuha lil fuqara'i fi amakinihim ahabbu min nidaihim ilaiha. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafaah, ini masih terusannya tentang akikoh. Akikoh yang pertama yaitu afdolnya, ini semuanya tidak wajib. Afdolnya satu, dimasak yang agak manis. Yang nomor dua, kalau bisa tulang-tulang hewan untuk akikoh yaitu kambing pas ros-rosannya, atau bahasa Indonesianya itu apa toh? Ya seperti tangan atau siku-siku itu kan ada ros-rosannya. Tulangnya itu jangan sampai dipecah, jangan sampai dicacah atau dipotong-potong. Itu diusahakan semaksimal mungkin. Dan yang nomor tiga, waba'thuha. Ini afdolnya, sunahnya loh ya. Ini akikoh atau daging yang dimasak tentu dengan duduh itu apa tuh? Kuahnya itu dikirimkan, diberikan, kalau tidak bisa menyeluruh ya sebagian diberikan kepada orang fakir miskin ke rumah-rumahnya. Ini kalau bisa, tapi karena di lingkungan kita budayanya, adatnya itu mengundang, ya mengundang nggak apa-apa. Ini kan afdolnya akikoh itu masakannya diantarkan ke rumah mereka. Mereka itu sunahnya tuh fakir miskin yang kita kasih. Jadi kalau misalkan mengundang ya nggak apa-apa, cuman tidak mendapatkan kesunahan mengantar. Jadi nomor satu dimasak agak manis. Yang nomor dua, tulangnya jangan dipecah-pecah atau dipotong-potong, ini semaksimal mungkin. Yang nomor tiga, masakannya itu diantarkan ke rumah masing-masing. Wal mukhatabu biha mantal zamuhu nafakotul mauludi in aisaro biha qabla mudhi sitina yauman minal wiladah. Nah, yang kena mukhotob, yang kena dawuh untuk mengakikoi, yaitu orang yang di situ wajib menafakoi anak yang diakikoi, berarti orang tuanya. Jadi kalau punya bayi, anak yang baru lahir, itu kan otomatis mesti punya orang tua. Ya, otomatis yang menanggung nafkahnya anak
ya orang tuanya. Nah ini yang wajib istilahnya itu yang sunnah muakkad kena khitab, sunat muakkad mengakikoi, yaitu orang tuanya, orang tua yang wajib menafkahi. Dengan syarat memang dia itu aisaro, itu maksudnya itu cukup sugih, kaya, punya hewan untuk diakikohkan. Ya sunahnya itu sebelum lebih daripada 60 hari dari kelahiran. Ini kalau memang mampu. Wa yastamiru talabwa minhu khinaidin ilal bulughil mauludi. Nah, kalau dari lahir sampai 60 hari kok belum mampu, ya dia tetap di sunnah muakkadkan mengakekoi putranya atau putrinya sampai anak ini sudah balik. Hadza in kanal aslu musiron bima marra fil fitrah. Nah, anak tetap disunahkan untuk diakikoi. Ini kalau memang syaratnya orang tua itu benar-benar mampu sampai balik loh. Tapi fa'ilam yusir biha ila ba'da mudisitina yauman lam tutlab minhu. Tapi sampai balik kok dia orang tua tetap tidak mampu, ya orang tua tidak dituntut. Dalam arti andikan itu wajib atau sunat muakkad, akikoh itu sudah tidak kewajiban orang tua. Tapi andikan melakukan setelah balik orang tua kok mampu, tetap disunahkan diakikoi. Wa haitsu tulibat minhu la yaf'aluha illa min mali nafsihi. Jadi orang tua itu dituntut dalam arti sunat muakkad mengakikoi, dia melaksanakan itu harus dari harta bendanya, nggak boleh hutang. Ya, misalkan saya ini tidak mampu, mau dikasih sukron misalkan dibeli, mbah, Liana tak akikoi tak belikan kambing misalkan, saya tidak wajib menerima. Itu karena pemberi. Jadi sunat muakkad itu kalau saya itu mampu. Misalkan saya diberi, misalkan nyo tak kira 5 juta untuk membelikan hewan kambing 2 misalkan, saya tidak berhak, tidak wajib atau tidak sunah menerimanya. Karena itu pemberi. Jadi sunat muakkad akikoh untuk orang tua si bayi ini kalau memang orang tuanya itu adalah mampu. Itu syaratnya. Jadi tidak wajib menerima pemberian hewan akikoh dari orang lain. Walau kanal mauludu honian, sekalipun toh anak yang dilahir ini adalah kaya. Mengapa demikian? Yang namanya akikoh itu harus dari orang tua. Li'annal dzabih kata tabarruun wa huwa mumtaniun mimalil mauludi. Karena yang namanya hewan kurban ini adalah tabarruk, berbuat baik untuk Allah, dan ini tidak diperbolehkan dari harta bendanya anak, karena anak itu masih kecil, belum bisa berbuat, istilahnya itu belum dituntut ibadah. Yang dituntut ibadah ini adalah kalau orang balik, sedangkan anak kecil itu belum dituntut ibadah, istilahnya itu tabarruk. Tabarruk itu gawe krana Gusti Allah, berarti ibadah itu yang dituntutkan orang dewasa. Sedangkan anak kecil ini belum dituntut. Sekalipun toh bahasanya anak kecil,
ini istilahnya tuh ada orang yang sayang kepada anak kecil dikasih uang banyak. Tapi untuk anak kecil ini bukan hanya orang tua. Berarti anak kecil ini bayi ini sudah kaya istilahnya. Ya ini misalkan akikoh diambilkan anak kecil ya boleh, tapi yang berhak mengakikoh ini kudune orang tua. Li'anna dzabihata tabarruun, karena hewan yang dikorbankan atau akikoh itu adalah tabarruk, ibadah kepada Allah. Sedangkan anak kecil itu belum ahli ibadah. Makanya akikoh itu yang disunahkan wakad adalah orang tua. Waman balagha walam yu'aqqa anhu sunnalahu ayyauqa an nafsihi. Barang siatu berarti anak. Barang siapa bila ada anak ini sudah balik. Sukron wis balik kok urung sukron? Belum. Umur 40 kok urung balik piye to? Kalau anak sudah balik oleh orang tuanya belum diakikoi. Iku sing dereng paringi gula Mas. Ada anak sudah balik belum diakikoi oleh orang tuanya. Karena orang tua tidak mampu mungkin, atau mungkin lupa, atau mungkin orang tua memang tidak mengerti. Kalau anak ini mengerti sudah balik, disunahkan mengakikoi dirinya sendiri. Sunnah lahu ayyauqa an nafsuhu. Ya. Jadi kalau ada anak sudah balik, dia belum diakikoi oleh orang tuanya, maka sunnah baginya mengakikoi diri sendiri. Sunnah alahu ayyauqa an nafsihi. Berarti dia mampu. Waktu telabu an-nasi katu minal ummahati fil waladi zina lakin layul hironha. Dan akikoh ini juga disunahkan bagi anak hasil zina atau istilahnya di luar nikah, disunahkan bagi ibunya. Tapi ngakikoi anak hasil hubungan zina ini di luar nikah, istilahnya tuh dirahasiakan. Istilahnya ora diomong-omong, wis kok ngedum ya ngedum daging akikoh atau masakan akikoh. Lah mengapa yang wajib yang didorong itu ibunya? Karena memang anak hasil lahir dari luar nikah itu adalah nasabnya itu kepada ibunya, bukan kepada orang tua ayah. Ya cara ayah iki ora ning gone ayahe. Makanya dalam dalam kakak iki anak ini nanti anak ibu apa anak bapak? Karena memang belum cukup umur. Maksudnya belum cukup umur iki piye? Nikahan 5 bulan wis dianak. Lah ini nanti nasabnya itu terhadap ibu, bukan terhadap ayah. Nah ini walaupun toh anak atau putri atau putra hasil di luar nikah, ini tetap disunahkan mengakikoi. Yang mengakikoi adalah ibunya. Tapi ngakikoi itu dirahasiakan. Di sini lakin la yudhironha, tetapi yudhirnaha, tetapi tidak sampai diumumkan, tegese ora usah diketok-ketoki. Wasunnatu ayu adzina betul khinal wiladati fi udunil mauludi al yumna walau ghairu zakarin waktu koma as-sholatu fi udunihi al yusra
Dan ketika ada anak baru lahir itu disunahkan apa itu namanya, kuping yang kanan diadani, ya diadani, kemudian yang kuping kiri itu diikomati, ya kayak komat-komat biasa itu loh. Qad qomati sholah, jadi waktu komu sholah fi uduni al yusra. Sekalipun sing ngandani iku ora wong lanang, umpamane bapake pas lunga ning luar kota apa ning luar Jawa apa ning luar negeri, ketika lahir yang ibu itu ibu, ibu ini tetap disunahkan mengadani kuping kanan, mengikomati telinga kiri, agar supaya apa? Agar supaya kalimat yang pertama kali didengar oleh si Jabang Bazi ini adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi walau ghairu dzakarin, sekalipun toh yang melantunkan adzan dan qomat ini bukan orang laki, ya mungkin sing nunggoni wektu lahir iku ibuke utawa mbae wedok. Utawa njaluk tulung nek ana wong ora iso adzan ya njaluk tulung wong kon ngandani kon ngomati. Wayak ro'a bainal uduni bainal adzani wal iqomati suratal ikhlas walau kana kafiron li'annahu rubbama baqiya bi barokati alal fitrah. Dan ini sunnah tapi tidak wajib. Di antara adzan dan qomat ini disela-selani surat Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekalipun ini adalah orang kafir. Karena apa? Mungkin dengan diperdengarkan lantunan adzan dan qomat iki mbok menawa bapake kuwi mau iso dadi alal fitrah utawa anake iki juga alal fitrah. Karena memang itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu entah dari rahimnya ibunya itu Nasrani atau Hindu atau Buddha dan seterusnya. Ini pada dasarnya itu anaknya itu dalam keadaan Islam. Lah kemudian hadisnya terus bahwa inna abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi. Nah, peran kedua orang tua inilah yang mengakibatkan anak itu menjadi agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, atau agamanya itu Majusi. Ini proses. Tapi pada hakikatnya anak yang baru lahir ini adalah yuladu alal fitrah, dalam keadaan Islam. Mbok menawa. Jadi umpamane kita itu punya teman ya Pak Heru ya, punya teman mungkin Nasrani. Ketika lahir kita diperbolehkan memperdengarkan adzan dan qomat. Mbok menawa anak ini nanti sampai balik sampai tua itu Islam terus, tidak seperti ayah atau ibunya. Ini bibarokatil adzan wal iqomah. Jadi sebenarnya anak ini agama itu memilih tidak Islam itu adalah peran orang. Ini pada hakikatnya ketika lahir ki yuladu alal fitrah. Nah, terus begini. Mengapa kalau azan itu di kuping telinga, di telinga kanan, kalau iqomah itu di telinga kiri? Ini perbandingannya itu adalah karena begini. Kalau adzan itu kan lebih utama dibandingkan iqomah. Lah, anggota tubuh kanan dengan kiri itu lebih utama anggota tubuh kanan. Oleh karena adzan itu lebih utama daripada iqomah, maka adzan itu diletakkan di anggota tubuh yang afdhol, sedangkan qomat itu diperdengarkan di telinga kiri karena anggota tubuh yang kiri itu lebih kalah afdhol daripada yang kanan. Tidak dibalik. Jadi wabil aksi wa yakfi dzalika min imra'atin. Jadi
adzan atau qomat itu boleh dari orang perempuan. Li'annal ghorodo mujarradu dzikri litabarruk. Memang tujuannya anak diperdengarkan adzan dan diqomat itu karena hanya agar supaya apa? Pertama kali yang didengar anak ini adalah kalimat tauhid. Itu karo lahir. Nah, ini sekarang kalau proses tasmiyah atau diakikoi atau dikasih nama. Wa ayyuhan nikahu hina idin syakhsun min ahlil khairi bisyai'in hulwin lam tamsashu narun katamrin. Dan kalau anak ini ketika diakikoi atau diberi nama, berarti afdolnya kan hari yang ke-7. Itu bahasa Jawanya itu dicetaki. Cetak ini ku napa to, Pak Ibu? Cetak itu langit-langit di atas lidah itu loh, dikasih barang-barang atau makanan-makanan yang manis, tapi yang tidak kena sunah, tapi sunahnya tuh makanan manis yang tidak tersentuh oleh api. Berarti apa jajal? Kurma atau madu. Kurma atau madu. Ini kurma kan tidak tersentuh api, madu pun juga tidak tersentuh api. Dan yang melakukan ini adalah biasanya tuh orang ahli khair. Ya cara gini kiai lah. Kiai ini kalau bisa bahasanya waktu akikah atau tasmiyah ngundang kiai ya supaya orang ngerti lah, orang baik. Ya ini diminta untuk cara ini mamah atau nyetakake kurma atau madu di langit-langit. Langit-langit iki langit-langit tenggorokan iki lho napa jenenge. Sak nduri lat niku jenenge napa? Di langit-langit itu. Jadi kalau bisa makanan yang manis ini adalah makanan yang tidak tersentuh oleh api. Ya ini tafaulnya atau harapannya agar supaya anak ini mempunyai sifat yang manis atau sifat yang lembut. Di sini contohnya adalah katamrin seperti kurma. Wa ayyah liko roksahu ay sa'rorosihi badadafi kama fil haji. Terus walau unsa wayatasoddaqo biwazni sya'rihi dzaban au fiddotan. Dan ketika akikohnya itu sudah dilaksanakan, ini biasanya itu sebagai simbolis ketika pembaca selawat diubengi itu rambut kepalanya itu dicukur. Tapi karena waktu itu simbolis hanya apa itu namanya berapa gunting atau berapa helai, nanti besoknya itu oleh dukun bayinya baru dicukur gundul. Walaupun toh itu anak perempuan, tetap kalau bisa itu yahliku itu syukur gundul. Dan disunahkan bagi orang tuanya itu untuk bersodakoh seberat rambut yang dicukur tadi, emas atau perak sodakoh itu. Kira-kira ndak ono sak ono Pak. Paling hanya berapa gram yang dicukur nih loh maksudnya. Ya, yang dipotong waktu dikelilingi itu loh. Iki ya, tapi kalau kita itu kan biasanya itu di selain banyu sing ono kembangi, kemudian kita letakkan di atasnya hari-hari. Nah ini kalau di sini sunahnya ketika dipotong itu ditimbang itu berapa gram. Kalau 2 gram ya nanti kita itu sunah bersodakoh emas atau perak sebanyak 2 gram. Jadi sesuai rambut. Ini sunah tidak wajib. Li'annahu mengapa? Karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Fatimata faqala zani
Sa'rul Husaini wa tasaddaqi bi zinatihi fidhatan wa ata al-qabilata rijlail aqiqah rawahul Hakim. Mengapa kita disunahkan sedekah seberat rambut yang dicukur, baik itu berupa emas atau perak? Karena Rasulullah memerintahkan putrinya yaitu Siti Fatimah, di mana Rasulullah mengatakan, "Hei Fatimah, zani, timbanglah rambutnya Husain," berarti cucu kanjeng Nabi, "dan bersedekahlah sesuai dengan beratnya rambut tadi, emas anu perak. Dan wa'ati ya, dan berikanlah dukun bayinya 2 kaki akikoh." Jadi maksudnya 2 kaki iki ya wis dimasak, Pak. Mulane kan mung ditekuk, tidak boleh dipotong-potong. Sunahnya itu hanya ditekuk. Diambil dagingnya, tapi diambil dagingnya aja resik. Mosok ngei balung sikil loro dukune bayi balung tok ora ono dagingi lho piye. Itu maksudnya seperti itu. Ya saya kira ono dukun bayi, dukun pijet ya Ron ya. Sing ngedusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa yusammiya bismin minal asma'i al hasanati. Dan kemudian si bayi atau anak yang baru dilahirkan itu diberi nama dengan nama yang sangat baik. Dalam arti sangat yang baik, nama yang punya harapan atau nama-nama yang membawa barokah. Lah apa? Iya, di antara itu ya nama-nama sebagian daripada nama Nabi Muhammad. Nah, nama Nabi Muhammad itu ada 230 kelihatannya Pak. Pilih Pak ya. Jadi nama Kanjeng Nabi itu banyak, bukan cuma Nabi Muhammad atau Ahmad, tapi jumlahnya Nabi Muhammad itu ada 201. Yasin, Hasyir, Yasir, Abdul Qasim, itu semuanya itu nama-nama di antara Nabi Muhammad. Jumlahnya ada 201. Atau nama yang dari Abdul yang diidhofahkan ke nama-nama Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdur Razak. Jadi Asmaul Husna ini Gusti Allah itu ada 99. Yaitu Abdul tapi di idhofahnya itu digandeng gini nih nama-nama Asmaul Husna. Jadi ada Abdul Wahab, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan seterusnya. Pokoknya nama-nama yang baik. Nah, wal afdalu ayyakunal halku wa tasadduqu wa tasmiyatu yaumas sabi'i. Kesunahannya, afdolnya ketika menyukur bayi ini ada, ketika nyukur bayi sedekah dan memberi nama itu ketika hari ke-7 itu memang sunahnya Kanjeng. Ini umpama jeneng bar lahir terus dijenengi juga sudah sunah. Tapi kalau mau menurut sunah Rasul bener-bener pleke yaitu ketika hari ke-7. Wal afdhalu al asma'u Muhammadun wa Ahmadu. Yang lebih utama nama-nama yaitu nama Muhammad. Nek keberatan yo Ahmad, Ahmad Sukron Makmun umpamane. Tapi biasanya kalau kiai itu Ahmad, kalau Muhammad itu berat gitu loh. Mengucapkannya itu berat. Kalau Ahmad itu kan enteng. Kemudian Abdullah fa Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman, Rahman itu kan juga nama Asmaul Husna, Abdurrahman. Mengapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma'i ma
ubida wa humida. Nabi bersabda, sebaik-baik nama, yaitu nama yang dibuat untuk beribadah, itu maksudnya tuh penghambaan, atau nama yang terpuji. Jadi kalau Abdullah itu kan kawulane Gusti Allah. Nek kawulane Gusti Allah berarti hamba ini yo dia itu mengakui kerendahan dengan hati, dia itu mengakui hamba ini Gusti Allah. Atau nama-nama yang terpuji ya bukan cuma Muhammad Ahmad, Syukron Makmun. Syukron sungguh-sungguh bersyukur, Makmun itu artinya dapat dipercaya. Ini terpuji. Dan seterusnya pokoknya nama yang baik lah. Nama yang dibuat untuk ibadah dalam arti itu penghambaan. Dia merasa itu hambanya Allah, kemudian dan nama-nama yang terpuji. Nama yang terpuji itu ya nama yang baik. Wa tasmiyatu bi mulkil muluk wa qadil qudah wa abdun nabiyyi haramun. Di sini kalau ada orang, tapi kalau di sini ya, tapi sebenarnya ulama itu mengatakan makruh. Kalau orang memberi nama anak dengan mulkil muluk, malikil muluk, yang artinya tuh yang merajai beberapa raja, itu kan melebihi sifatnya Gusti Allah. Kemudian qadil qudah, hakimnya para hakim, koyo-koyo juga melebihi Gusti Allah. Wa abdun nabi lan kawulani nabi umpamane. Ini kalau di sini, tapi ini menurut Imam Hasbullah lah, ini hukumnya haram. Karena terlalu tinggi. Tapi qala azyadu wal mu'tamadu anna tasmiyata bimalikil muluk wa hakimil hukum wa aqdul qudah al karoha. Tapi kalau menurut Imam Ziyadi, nama-nama seperti itu malikil muluk, rajanya para raja, hakimnya para hakim, kemudian kawuloni nabi, di sini hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram. Wabil asma'il qabihati, dan tidak boleh memakai nama-nama yang jelek. Sing elek ki apa wae to kira-kira. Ning kini kita kasihabin kaya dini siap. Wong kok jenenge siap tok. Ora dene karwane Syabutin ada. Wong siap ki artine apa jajak? Artine ki obor oncor. Wong jenenge mamane jenenge Syihab tok ora ono liyane. Beda to nek Ahmad Syihabuddin itu lain lagi. Tapi kalau Syihab tok ini loh yang obor. Nama artinya kan obor. Kalau Syihabuddin ya obornya agama, itu kan ada gandengannya. Tapi kalau Syihab tok artinya obor utawa oncor. Ini di sini hukumnya makruh. Ora terima enggak sampai haram, makruh. Terus lagi wa murrotah. Murrah itu artinya iki pahit. Murrah. Wong jenenge murrah pahit. Lah ini hukumnya makruh lho. Nama kan tadi itu tafaul, untuk harapan, tabaruk, untuk mencari keberkahan. Lah kok jenenge kok murrah? Murrah itu artinya itu pahit. Masa wong jenenge pahit. Lah ini harus ada gandengannya. Wa harbin, ana wong jenenge harbin, isine itu perang. Jenenge mung perang tok ngono tok. Perang mosok ngono ngundang. Lah ini makruh. Wa himarin, wong jenenge himar. Wong jenenge himar, ini hukumnya makruh. Ana meneh nek kene jenenge ingkrak. Ana jenenge kodhok dan seterusnya. Ini di sini wa nahwi dzalika, ini hukumnya makruhatun, itu hukumnya makruh. Wa tukrahu atasmiyatu asyadda karohatin bima yatatoyaru binafi adatan kanafiin wa birkatin wa najihin wa nahwi situn nisa au sayyidin nas au sayyidil ulama li'annahu min akbafil kadhibi. Jadi begini, makruh juga
kita memakai nama yang dibuat istilahnya itu ya tatoyor itu halunisasi. Jadi karpe kita itu kan orang biasa, gawe sayyidul ulama. Bendorone para ulama, mamane Sukron duwe anak mamane dijenengi sayyidul ulama. Bendorone ulama. Pemimpinnya para ulama. Di sini itu hukumnya Sultanul ulama mamane. Ini tapi halu. Halu itu maksudnya ini dalam arti kita tuh mempunyai pikiran yang reno-reno gitu loh. Ya ini hukumnya di sini hukumnya makruh. Terus suila wal afdolu ayyakunal sudah wa faidatun suila Syekhuna Ahmad An-Nakhrawi hal yajuzu liman fil Jawa irsalu aqiqati waladihi wa huwa fiha ila Makkah. Ini ada pertanyaan atau ada problematika. Kita di Jawa ning Jawa duweni anak diakekoi. Terus akekoi ikimu dikirim ning gone Mekah utawa hewane turuti masa dikirim ning Mekah. Nah, seperti ini itu boleh atau tidak? Jadi banyak atau kita itu yang bertanya-tanya, kita itu di Jawa pengen utawa sing biyen niku TKI sing di Taiwan sering bertanya ini, Pak, saya itu di Taiwan, saya itu mau zakat fitrah di Indonesia itu gimana Pak? Khususnya kalau orang Jawa. Lah ini dijawab oleh Imam Nakhrawi. Fajaba biqoli kila ya juzu wa kila. Ono sing sebagian ulama mengatakan gak oleh. Ono sing mengatakan itu boleh. Ya namanya ulama kan pendapatnya kan warna-warna. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan itu boleh. Wa qabala ba'dul masyayikh ya juzu naqlul aqiqati wa duhiyati wa zakati ila makata li fadilatiha. Boleh memindah, maksudnya itu dikirimno akikah kurban atau zakat ke Mekah. Karena apa? Kota Mekah itu adalah kota yang suci, yang utama. Yang utama. Wa khina idzin idza qasadal mursilu fadila makata la yajuzu dzabhul aqiqati allati ursilat ila makata fi ghairiha. Nah, ketika seseorang ini sudah ngirim akikoi kurbani atau zakati ning Mekah, maka di sini akikah kurban zakat yang sudah dikirim ke Mekah tidak boleh. Jadi umpamane ngenten to, peduse dikirim orang mungkin nek dikirim akikah itu dikirim mambu to malah. Peduse wis disembelih ning Mekah. Padahal kini tujuannya mengharap fadilah kota Mekah. Lah kok disembelih ning kono malah dikirim genti. Ursilat ila makata fi ghairiha. Dikirim maring liyane tanah Mekah. Lho ngene iki malah gak oleh. Wong kene iki tujuane digaworono iki mengharapkan kesucian fadilah tanah Mekah. Bosok disembelih ning kono malah dikirim ning liyane Mekah. Ini enggak boleh kalau model semacam itu. Wa idza qasada ghairuha jaza. Tapi kalau memang tujuannya pertama itu bukan ke tanah Mekah, umpamane aku pengen akikah ning gone Taiwan. Lho ning Taiwan sembelih kono dikirim lagi ning luar Taiwan itu boleh. Yang tidak boleh tadi karena di Mekah. Karena apa? Tanah Mekah itu tanah suci.
Wadzalika bi tibari qasdil mursil kama afta bidzalika Syekh Ahmad Dahlan radhiyallahu anhum. Jadi sekali lagi kalau kita itu mau memberi nama anak kita, keponakan kita yang baru lahir, berilah nama yang paling baik karena nama itu akan membawa berkah atau sebagai doa, dan besok di akhirat nama-nama yang paling baik itu adalah nama ketika dipanggil itu dengan nama sebutan yang paling baik. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.